بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل وسلم على Muhammad wa ala alihi ajmain. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kelihatannya kayak yang puasa semua ini ya, lemes semua. Itu kalau harinya pada Sunda tuh begitu, kelihatannya kok kayak lemes semua, kayak yang saum ya. Padahal memang semua yang saum, Masya Allah ya. Ayo silakan ke depan aja supaya lebih nyaman, lebih enak. Ya, kita akan bahas. Kalau kemarin Insya Allah pasti sudah banyak yang membahas tentang permasalahan saum dan lain-lain. Kita akan membahas tentang waktu. Jadi di dalam pemahaman waktu, kita mengenal ada beberapa hal yang kehidupan ini sebetulnya tidak akan ada jika Allah tidak menciptakan waktu. Jadi semua ini terjadi salah satunya karena Allah menciptakan waktu. Tanpa waktu tidak mungkin kita bersilaturahim di sini. Tanpa waktu tidak mungkin saya berbicara di sini. Tangan saya mengangkat ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada waktu. Allah yang menciptakan waktu. Allah mengendalikan waktu. Seluruh makhluk Allah terikat oleh waktu, tetapi Allah tidak terikat oleh waktu. Kalau kita lihat ada waktu di mana orang-orang jahiliyah dulu yang terbawa ke masa-masa sekarang. Masa-masa jahiliyah dulu itu kebiasaan kalau orang sedang mengalami musibah, ya, mereka itu menyalahkan kesialan terhadap yang namanya waktu. Mereka bilang ada waktu-waktu yang sial, mereka bilang begitu. Itu zaman jahiliyah. Jadi orang itu seringkali menyalahkan, mengkambing hitamkan waktu. Yang terbawa sampai sekarang, terbawanya salah satunya adalah sering kita dengar malam Jumat misalnya, ya kan? Malam Jumat itu dibuat seakan-akan malam yang mengerikan. Iya, coba kalau orang keluar malam Jumat, horor, nah itu dia, horor, ya kan? Malam Jumat itu, iya, seakan-akan dibuat ada satu hari atau satu malam yang mengerikan. Itu persis kebiasaan orang-orang jahiliyah pada saat zaman sebelum Rasulullah diangkat. Kemudian selain malam ada juga orang-orang yang angka, seperti angka 13 misalnya, itu angka sial, ya. Makanya ada kemudian dengan Friday the 13th, udah mah harinya hari Jumat yang mengerikan katanya. Kemudian angkanya adalah angka yang sial. Tapi ini ternyata bukan hanya di film, tapi ini terjadi. Saya sampai membaca salah satu presiden Amerika, kalau tidak salah Franklin Delano Roosevelt, dia salah satu yang mempunyai friskafobia atau takut kepada angka 13. Dia nggak mau membuat jamuan dengan orang yang berjumlah 13. Dia tidak mau mengunjungi ketika di tanggal 13. Dia tidak mau datang ke lantai 13. Semua seperti itu. Ada juga yang fobi terhadap yang disebut malam Jumat atau hari Jumat. Itu ada, konkret, nyata. Nah, inilah sebetulnya yang kemudian kita mesti klarifikasi, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan seluruh hari itu baik, tidak ada yang buruk, malah ada yang afdol, yang lebih utama, keutamaan waktu. Keutamaan waktu hari misalnya hari Jumat.
Makanya ini ada orang-orang yang membuat hari Jumat itu seakan-akan malam Jumat menjadi malam yang menakutkan, padahal itu malam yang baik, hari Jumat. Kemudian afdolnya lagi malam. Coba malam yang paling baik itu malam apa? Malam Minggu. Anak muda, oh masa malam Minggu ya? Makanya kalau anak muda itu kalau udah hari Jumat senang ya, ada slogan apa katanya, Love Friday I love Friday nah itu pokoknya kalau udah hari Jumat dia senang banget. Kenapa? Karena Sabtunya udah weekend, maksudnya begitu, bukannya di hari Jumat adalah keutamaan hari tersebut. Terus kalau kita lihat lagi tadi, ada orang-orang yang membuat sesuatu menjadi buruk, padahal Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu buruk. Allah menciptakan semua baik-baik. Malah ada keutamaan hari adalah Jumat, keutamaan malam adalah Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfisah, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau misalnya kita dengan sangat sederhana kita hitung bahwa kalau 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1000 bulan itu sama dengan 83 sekian tahun. 83 sekian tahun, bayangkan. Kalau kita melakukan satu amalan di malam yang baik itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, artinya 83 tahun, bayangkan. Kita setiap hari sedekah selama 1 tahun penuh, selama 2 tahun penuh, 10 tahun penuh, 20 tahun penuh, pada malam itu 83 tahun lebih, katanya, lebih baik, bayangkan. Mohon maaf Ibu, ini Bapak, kalau saya boleh tanya, Bapak umur berapa teman-teman? Iya, 74, alhamdulillah 74, belum sampai 83 insya Allah ya Pak ya. Bayangkan kalau kita, artinya, kalau yang di sini umur, kalau saya lihat ini berapa? Ibu berapa? 18 ini, 19 ini, 17. Ini di bawah 20 semua kita itu. Ya, kelihatan di bawah 20 semua di sini. Jadi kalau 83 aja insya Allah belum sampai nih. Amalannya sudah sampai, bayangkan Pak. Amalannya bisa sampai tuh 83 tahun. Umurnya saja belum. Karena lebih baik dari 1000 bulan. Apa katanya? Oh iya. Tuh, bayangkan. Kalau dapat dua malam, tahun ini sama tahun kemarin insya Allah dapat 83 tahun tambah 83 berapa? 160. Nah, bayangkan. Kalau 3 tahun berturut-turut dapat gimana? Nah, cuman masalahnya gimana caranya dapetin malam Lailatul Qadar? Itu masalahnya. Cara dapetin malam Lailatul Qadar. Saya mau cerita begini, ada ilustrasi begini. Dulu saya suka lihat atletik. Dulu ada satu pelari cepat, beken sekali, namanya Ben Johnson. Mungkin teman-teman tahu semua insya Allah ya. Dia pelari cepat yang hebat sekali, memukau sekali. Dia lari 100 meter itu nggak sampai berapa detik deh ya, 9 detik ya. Tuh, 9 detik. Tapi yang namanya atlet tersebut untuk ikut olimpiade, dia berlatih bertahun-tahun. Dia berlatih sehari lebih dari sekian jam. Dia betul-betul konsentrasi untuk latihan untuk memenangkan satu event yang hanya dia lakukan berapa detik? Kurang dari 10 detik. Tapi persiapannya begitu matang. Dia nggak mau kehilangan momen. Dia pengen di momen 10 detik itu dia optimal. Kita sudah tahu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 83 tahun. Semaksimal apa yang kita latih untuk mendapatkan ini? Sudah semaksimal apa yang kita latih? Sudahkah kita menggerakkan diri kita berlatih untuk apa? Untuk memasuki
momen yang spesial tersebut agar supaya optimal. Kalau enggak lewat. Ya kalau tahun depannya ada lagi, ketemu lagi yang namanya Ramadan kita, tapi wallahu alam yang namanya umur bisa jadi kita nggak nyampe ke Ramadan tahun depan. Apa yang pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk mengoptimalkan diri kita di malam Lailatul Qadar? Karenanya kalau kita lihat kenapa Rasulullah SAW mempersiapkan sudah dari jauh hari. Di bulan Rajab beliau bersiap, di bulan Sya'ban memperbanyak yang namanya salat agar supaya di Ramadan optimal. Di Ramadan optimal. Sebetulnya mengosongkan perut itu kita dengan perut yang kosong kita lebih konsentrasi di dalam bekerja dan lebih energi di dalam bekerja. Coba lihat, kalau yang suka baca Mahatma Gandhi saja dia bilang bahwa dengan perut yang kosong dia bisa berpikir jauh lebih konsentrasi daripada perut yang kenyang. Kenapa? Karena ketika perut kenyang, tubuh kita itu bekerja keras untuk mencerna makanan-makanan dan itulah yang membuat kita lemas dan itu yang membuat kita ngantuk. Makanya kalau habis makan biasanya pengen minum. Biasanya pengen minum terus baru tidur. Nah itu kalau perut kita kosong, artinya bukan lapar. Kalau misalnya, dengan lapar konsentrasi lebih kuat, enggak. Kalau yang namanya lapar konsentrasinya pengen makan pasti. Bukan masalah laparnya, tapi mengosongkan perutnya itu lain. Begini lainnya. Kita lapar karena sebetulnya tubuh kita itu punya sistem yang kalau misalnya siang-siang kita biasa makan, dia nanti meminta makanan ketika jam makan siang tersebut. Ketika meminta muncullah rasa lapar. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak saum di bulan Sya'ban? Karena Rasulullah SAW mau membiasakan sistem tubuhnya dengan mengosongkan perut di waktu siang. Karena sering kali mengosongkan perut di waktu siang, akhirnya secara sistem tubuhnya sudah tidak meminta lagi ketika siang-siang tersebut. Artinya kita sudah bisa mengendalikan rasa lapar kita tidak lagi di siang, tetapi mungkin nanti di sorenya. Karena itulah kenapa di bulan Ramadan di siang hari ketika kita sudah terbiasa, sudah tidak merasa lapar lagi, kita bisa lebih konsentrasi di bulan Ramadan. Karenanya tidak ada alasan kalau seandainya ini sahabat-sahabat semua karyawan Hotel Haris ini kalau tiba-tiba soalnya nggak bisa, lemes, sudah tidak ada alasan di situ. Kenapa? Bayangkan peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Salah satunya perang Badar. Pernah dengar perang Badar? Perang Badar, perang 317 orang Muslim melawan 1000 orang kafir itu terjadi di bulan Ramadan. Sekarang disuruh kerja aja siang pakai AC begini udah lemes, apalagi disuruh perang panas-panas di luar. Bayangkan, kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena membiasakan diri sebelumnya untuk masuk di bulan Ramadan agar supaya bisa optimal. Satu lagi di negara kita ini, jadi kalau itu itu makan jauh di Arab katanya. Oke, yang di Indonesia yang terjadi di bulan Ramadan, peristiwa yang besar buat negara kita ini apa? 17 Agustus. Itu terjadi di bulan Ramadan, kemerdekaan Indonesia di hari Jumat. Jadi sebetulnya Ramadan itu membawa energi. Selain kita secara fisik kita masuk ke dalam satu energi Ramadan, tetapi sebetulnya sesungguhnya atmosfer di bulan Ramadan lain dengan atmosfer di luar bulan Ramadan. Hanya kita seringkali tidak merasakannya. Bisakah kita sedikit melembutkan hati kita dan mulai kita coba mendengarkan alam? Pohon ini berbeda dengan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan.
anginnya berbeda, gemericik airnya berbeda, awannya berbeda, hujannya berbeda, matahari sinarnya pun di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan berbeda. Semuanya masuk bulan Ramadan berbeda sesungguhnya. Kenapa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Bertasbih semua. Karena pada bulan Ramadan umat Muhammad kita semua dimuliakan, semua bertasbih. Karena kita nggak bisa dengar, tapi mereka semua bergetar. Bulan Ramadan semua bertasbih. Karenanya untuk orang-orang yang bisa merasakan matahari di pagi bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, itu terasa lain. Malam-malamnya terasa lain. Ada satu pemahaman bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan ketika kewajiban saum diturunkan. Kewajiban saum diturunkan pada ketika 2 tahun Rasulullah setelah hijrah, 2 tahun diturunkan di bulan Sya'ban. Karenanya umat muslim pada saat itu berpikir, kenapa Allah mewajibkan umatnya untuk saum di hari yang begitu sulit, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang paling panas. Bulan paling panas. Nanti insya Allah, atau yang sudah pernah saum Ramadan di Saudi terasa bahwa itu bulan yang paling panas, membakar artinya Ramadan ini. Artinya membakar. Karenanya kalau dulu Rasulullah SAW mencontohkan saum dengan saum Ayyamul Bid, ya, tengah bulan 3 hari, kemudian saum Asyura, ya kan? Paling banter saum Daud. Tapi ini kemudian saum yang setiap hari dan wajib kan dilakukan. Apa sebetulnya maksud Allah di sini? Yang kemudian dipahami oleh para ulama bahwa Allah ingin membakar kita semua di bulan Ramadan. Memang membakar apa? Membakar sifat-sifat tercela kita di bulan Ramadan. Seperti ilustrasi besi yang kemudian menjadi manfaat. Seandainya besi itu jadi pisau, besi ini harus dibakar dulu. Dia harus melewati beberapa kesulitan seperti dibakar, ditempa, diasah, baru dia bisa menjadi tajam. Manusia juga harus melewati beberapa tahap agar supaya dia bisa menjadi optimal. Salah satunya agar supaya la'allakum tattaqun di dalam surah Al-Baqarah 193 itu, agar supaya bertakwa itu kita salah satunya harus melewati yang namanya saum. Harus melewati yang namanya berpuasa agar supaya menjadi orang yang takwa. Di bulan Ramadan kita betul-betul mencoba membakar dosa-dosa terhadap Allah yang bersifat hablum Allah. Kita juga mencoba membakar dosa-dosa hablum minan nas, dosa-dosa sesama kita, dan juga kita mencoba membakar penyakit-penyakit yang ada di badan kita semua. Makanya dengan saum disebut juga proses detox itu. Membakar dosa-dosa hablum Allah. Contohnya begini. Kita sering kali kalau di luar bulan Ramadan jarang memperbanyak malam-malam ketika kita berzikir kepada Allah. Di bulan Ramadan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kita memperbanyak doa-doa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allahumma afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus kita ulang-ulang. Kita betul-betul khusyuk. Saum yang bukan hanya menahan rasa lapar dan dahaga dan melakukan hubungan suami istri saja, tetapi saum yang mulai masuk ke dalam saum khusus, saum yang menahan, intinya pengendalian diri.
saum yang menahan imsak, yang menahan mata kita agar tidak melihat sesuatu yang tidak baik, mulut kita agar tidak berbicara yang sesuatu yang tidak baik, menahan langkah kaki kita kepada hal-hal yang buruk, menahan seluruhnya. Bahkan di dalam saum khusus atau khusus itu adalah niat, pikiran semuanya ditahan dan betul-betul meluruskan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah karenanya ketika kita setiap malam kita memohon kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kita, dengan sholat tarawih dan lain-lain, insya Allah Allah akan mengampuni siapa. Jadi selain imanan tapi ada wahtisaban, ya. Gufirullahu Allah, akan diampuni dosa-dosa taqaddamat min zambi, dosa-dosa yang lalu. Kenapa? Kalau dia betul-betul berpuasa saum dengan yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ini hanya karena Allah, itulah sebetulnya yang dijamin oleh Allah akan dihapuskan dosa-dosa. Karenanya Ramadan membakar dosa-dosa hablum minallah. Ramadan juga membakar dosa-dosa hablum minan nas. Di dalam Ramadan kita disilaturahimkan oleh Allah. Silaturahim. Coba bayangkan di luar Ramadan, bahkan keluarga pun untuk makan satu meja pun sulit, ya. Kadang-kadang ayahnya pergi, yang makan cuma ibu sama anak saja. Kadang-kadang ibunya tidak ada, yang makan anaknya entah di mana. Tapi di bulan Ramadan kita dipertemukan bareng-bareng, kita disahurkan oleh Allah. Makan sama-sama sahur, buka sama-sama dengan teman-teman kita disilaturahimkan, berbuka bersama, dengan tarawih yang tadinya tetangga sama tetangga nggak pernah ketemu, kemudian di bulan Ramadan akhirnya ketemu sama. Bulan Ramadan bulan di mana Allah ingin kita menggugurkan dosa-dosa kita dengan sesama. Dengan kita disilaturahimkan oleh Allah, dipertemukan di berbagai kesempatan, disinilah kesempatan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bulan Ramadan artinya membakar dosa-dosa sesama, membakar penyakit-penyakit yang ada di bulan Ramadan. Antasum atau Allah, sesungguhnya saum itu khairullah, lebih baik kalau kita saum itu daripada kita tidak saum. Nah, itulah bulan Ramadan. Karenanya kembali kepada waktu, bulan yang salah satunya membuat kita masuk ke dalam orang-orang yang menjadi orang-orang yang lebih baik adalah bulan Ramadan. Ini saatnya tobat nasional. Ini saatnya imsak kolektif, menahan pengendalian diri yang secara kolektif di bulan Ramadan. Pertobatan nasional tepat sekali di bulan Ramadan. Bulan inilah bulan momen di mana kita bisa saling sharing, di mana kita benar-benar disilaturahimkan oleh Allah dengan apa? Dengan saling mengikat rahim tadi, kasih sayang. Bukan silaturahim artinya hanya bertemu, hanya meeting saja, itu bukan silaturahim. Banyak orang-orang yang ketemu arisan, ketemu buka puasa bareng, silaturahim katanya. Padahal ketika pada saat itu masih saja orang membicarakan keburukan yang lainnya. Ada ibu-ibu datang sini, wah coba itu ibu itu bagus kerudungnya tapi belum lunas sama saya 3 kali. Itu bukan silaturahim, itu membuka aib gitu. Bukan silaturahim. Silaturahim itu bukan seperti itu. Karenanya di bulan Ramadan ini bulan silaturahim yang puncaknya nanti di Idul Fitri. Kajian tasawuf bahkan menyebutkan bahwa kenapa bulan Ramadan itu bulan ke-9? Karena seakan-akan kita seperti di dalam perut rahim seorang ibu yang kemudian lahir kembali. Jadi di bulan Syawal itu lahir kembali kita itu, seperti bayi yang baru lahir. Karenanya minal aidin
wal fauz wal faidil, meraih yang namanya fauz, kemenangan. Dengan apa? Dengan minal aid, dengan kembali ke fitrah. Itu. Jadi minal aidin wal faidil itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin ya. Banyak orang yang minal aidin wal faidil, mohon maaf lahir dan batin, itu mengartikan bahwa minal aidin seperti mohon maaf, kemudian ini lahir dan bukan itu artinya. Minal aidin itu kembali, minal itu kembali ke aid, ke fitrah penciptaan. Fitrah penciptaan itu suci. Jadi kembali ke fitrah penciptaan Allah, di mana Allah menciptakan. Itu minal aid. Kemudian wal fauz, dan meraih faidin itu kemenangan. Gitu. Jadi minal aidin wal faidin, selamat kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan. Itu sebetulnya bahasa Indonesia-nya, bukan mohon maaf lahir dan batin, bukan, tetapi dilengkapi dengan mohon maaf lahir dan batin gitu. Karena banyak orang bicara begini, katanya, yang namanya mohon maaf itu momentan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia minta maaf. Jadi bukan karena waktu Idul Fitri dan kemudian orang bermaaf-maafan, atau sebelum masuk sahur kemudian orang bermaafan. Bukan itu kan. Saya bilang betul, tepat sekali. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita langsung mohon maaf. Ya, mohon maaf lahir dan batin setiap kita melakukan kesalahan. Tapi apakah kita yakin selalu tahu apa yang kita lakukan itu salah atau benar? Itu permasalahannya. Seringkali kita melakukan kesalahan yang kita sendiri tidak tahu. Tiba-tiba kalau kita lihat teman kita tiba-tiba cemberut dan peduli, wah apa ya? Padahal saya tidak melakukan apa-apa gitu. Nah itu yang dilakukan kesalahan yang tidak disadari. Nah untuk kesalahan-kesalahan yang banyak yang tidak disadari inilah, karena itulah kita meminta maaf. Begitu. Nah inilah sebetulnya jadi baik juga sebelum masuk bulan Ramadan saling bermaafan, nanti kemudian ketika Idul Fitri bermaafan, itu baik juga. Ya itulah bulan Ramadan. Kemudian saya ingin memperlihatkan sedikit dari waktu di mana sebetulnya waktu yang kita lalui, perjalanan hidup kita, waktu yang kita lalui bukan hanya mengantarkan kita dari balita, kecil, remaja, tua, kemudian lansia, bukan itu saja. Tapi waktu yang mengantarkan kita itu, kalau kita lihat, kita punya definisi waktu itu 3, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Nah, mohon maaf saya kesini sedikit. Masa lalu kita semua sama masa lalunya, semua pernah berada di alam ruh, yang itu kemudian dipahami oleh ulama juga, beberapa menyebutkan alam malakut, di mana kita, ruh kita pertama kali diciptakan dalam ruh. Surah Al-A'raf ayat 172. Wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengambil kesaksian dari jiwa-jiwa kita semua, dan Allah menyatakan, benarkah aku Tuhanmu, alastu bi rabbikum? Kemudian kita menyebutkan, benar, kami menjadi saksi. Itulah dalam ruh, yang kemudian Allah memberikan fitrah lupa kepada kita dan diingatkan kembali dengan yang namanya Al-Quran dan Rasulullah SAW. Nah, dari sana kemudian roh semua menunggu, kemudian nanti singkatnya ketika jasad sudah siap di dalam rahim seorang ibu, kemudian baru ditiupkan roh ke dalam rahim. Setelah itu sudah matang, baru lahir ke dunia, masuklah dia dalam kehidupan kita ini sekarang, masuk dalam kehidupan. Kemudian seluruh dari kita semua ini masa depannya sama, sakaratul maut, semua sama, semuanya. Kemudian masuk ke dalam kematian dan menunggu di alam barzakh. Barzakh ini adalah dinding yang memisahkan, yang biasa juga disebut alam kubur. Tapi ini satu alam yang bukan di bawah tanah, bukan. Tapi satu alam yang wallahu alam di mana. Tapi ini adalah alam yang memisahkannya. Semua orang yang mati menunggu di sini. Dan kemudian nanti Allah akan membuat hari kiamat, kiamat kubro, kehancuran jagat raya. Dan dari situ semua yang hidup akan mati, kecuali atas izin Allah.
Semua yang hidup akan mati. Inilah pemahaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari sana kemudian kita dibangkitkan. Dari situ kemudian ada yaumul hisab, kita diperhitungkan amal-amalnya dan masuklah ke surga atau ke neraka. Nah, di akhir ini mungkin insyaallah masih ada waktu, kita akan beri contoh sedikit. Saya akan memberi contoh sedikit tentang tausiah multimedia pihak ini. Kita mengemasnya dengan cara seperti ini. Nah, saya akan kasih lihat kira-kira seperti ini. Ya. Kita tadi berbicara bahwa saum salah satunya adalah cara untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita bisa melihat dari mulai tujuan pokok penciptaan manusia sebenarnya. Apa maksud Allah menciptakan manusia? Di dalam surah Al-Zariyat ayat 56 Allah menyebutkan wa khalaqtu jinna wal insa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang seperti apa kata kita? Allah menjawab dalam surah Al-Zariyat, wa man yu'minu billahi mukhlisina lahu-d-din munafa' wa yuqimu shalah wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim. Allah menjawab, tidaklah kalian sesekali diperintahkan kecuali untuk apa? Untuk Allah, untuk menghamba kepada Allah dengan cara mukhlisina lahu-d-din, beribadah kepada Allah dengan cara memurnikan yang namanya din. Mukhlis itu orang yang memurnikan, ikhlas itu murni artinya. Mukhlisina lahu-d-din artinya memurnikan din. Apa din? Dari tasrif dan yaminu artinya adalah ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang memurnikan ketaatannya kepada Allah, orang yang melakukan sholat karena taat kepada Allah, orang yang melakukan sedekah karena taat kepada Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang-orang yang lain, bukan karena takut dicaci oleh orang yang lain, bukan, tetapi dia melakukan karena ikhlas kepada Allah dan tidak kepada Rasulullah SAW. Itulah amal yang diterima oleh Allah. Dan kemudian di situ disebutkan wa aqimus shalah wa yu'tu zakat. Yang hanif, yang lurus, hunafa tadi, yang wa aqimus shalah wa yu'tu zakat, yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Para ulama pun memahami ini sebagai simbol hablullah dan hablun nas. Wa aqimus shalah hablullah wa yu'tu zakat hablun nas. Orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan amal-amalnya dikarenakan urusan hablullah yang baik dan hablun nas yang baik. Itulah yang disebut orang yang ikhlas. Belumlah dia disebut ikhlas jika dia melakukan sesuatu, seandainya dia ahli ibadah, dia ahli sujud, dia ahli tahajud, tetapi dia tidak mau menolong tetangganya, dia tetap berbicara hal yang buruk terhadap kawannya, dia bukan orang yang ikhlas. Sebaliknya, orang yang berderma, orang yang membantu orang-orang yang banyak, tetapi dia tidak mau melakukan urusan-urusan hablullah dengan baik, dia juga bukan orang yang ikhlas. Dia tidak mau sholat, dia tidak mau saum, itu bukan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang urusan hablullah yang baik dan hablun nas yang baik. Itulah ibadah yang Allah inginkan. Dan karena itu kita diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat 2 menyatakan bahwa Allah menjadikan yang mati dan yang hidup untuk menguji kita semua. Siapa yang paling baik amalnya? Bukan yang paling cerdas, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang pintar berbicara. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Tidak ada yang lebih baik dari profesor dan mahasiswanya. Tidak ada yang lebih baik dari bos dan karyawannya. Tidak ada yang lebih baik dari presiden dan rakyatnya. Yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkan perintah Allah. Itulah ujiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kemudian Allah tidak membebankan ujian kecuali mereka semua sanggup
memikul. Nah itulah, insya Allah di kesempatan lain saya akan teruskan ini, karena waktu jam berapa ya kita bersiap? Mungkin sekarang kita sudah harus bersiap 3 menit lagi, insya Allah 3 menit lagi. Sesuatu yang ditunggu-tunggu hadir. Yang paling difavoritkan di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Favorit. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan azan maghrib. Karena itu kita bersiap-siap. Ingat, ada satu doa yang paling utama di bulan Ramadan yang saat orang sahur, yaitu ketika dia hendak berbuka salah satunya, dan di waktu sahur. Karenanya sebelum kita berbuka, insya Allah kita berdoa, dan itulah tempat doa yang makbul. Saya ingatkan, zahabat doa wa talatil uruq wa tabatal abdul, insya Allah itulah doanya. Kemudian kita berdoa, apapun yang kita inginkan, bisa Allahumma lakasumtu dan lain-lain, baru kemudian kita meminum. Dan disitulah insya Allah mudah-mudahan Allah mengijabah doa. Ya, karenanya saya tutup saja dengan singkat. Mari kita bersama-sama sambil menunggu waktu berbuka. Ini udah berbuka ya? Berarti kalau begitu dah. Kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Oke. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar fi barakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kekurangan datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Mohon dimaafkan. Tidak ada yang lebih baik yang berbicara ataupun mendengarkan. Yang lebih baik sisi Allah dan yang mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat